Halo teman-teman, saya Faisal Harsalatif. Saya seorang wedding photographer, commercial videographer, dan juga pilot drone. Kali ini saya kedatangan barang lagi nih. Ya, Ulanzi PT18 ini dapat kiriman dari PT Visi Moda Andalan, yaitu distributor yang sudah bergerak dari tahun 2010. Itu dia punya barang-barangnya ada banyak teman-teman. Ya pastinya barang-barang fotografi ya, yaitu ada kayak Mamen, ada Ulanzi, ada Viltrox, juga ada apa lagi tuh, Boya, pokoknya Takara, banyak deh. Saya sampai bingung nyebutinnya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri nih di websitenya PT Visi Moda Andalan. Nah ini kedatangannya alat apa sih nih? Nah alat ini sebenarnya sih fungsinya kurang lebih ya, malah bisa disamakan dengan alat ini nih. Kelihatan nggak? Nah itu teman-teman, kayak uang seribuan nih, uang seribuan ya. Tapi saya langsung kasih tahu harganya deh. Ini harganya 300.000 teman-teman. Kenapa sih teman-teman saya kasih review alat ini yang bisa digantikan sama uang seribuan nih teman-teman. Tuh. Nah, sebenarnya saya mau cerita sedikit nih. Jadi ini kan fungsinya buat pasang nih, ketika saya mau pasang kamera ini di gimbal, kan butuh ini nih, butuh L-plate ini nih teman-teman. Ini namanya L-plate. Nah, butuh L-plate ini. Nah, untuk pasanginnya nih juga ada ininya nih. Tuh, ada lubang bergarisnya gitu ya. Ini sebenarnya sih tinggal kencengin aja. Nah, sebenarnya bisa pakai tangan dikencengin gitu atau pakai kuku gitu dikencengin, tapi akan kurang kenceng. Nah, biasanya sih saya pakai uang seribuan ini nih teman-teman. Pakai uang, dia ke mata saya mulu fokusnya. Nah, pakai uang seribuan ini gitu. Ini juga bisa kok dikencengin gini nih. Tuh. Kenceng udah nggak bakal bergerak. Itu tinggal ditaruh di sini deh. Si kameranya. Udah, teman-teman bisa ngelakuin apa yang dilakukan uang 1.000 ini juga dengan si Ulanzi ini nih teman-teman gitu. Tetapi kenapa saya kasih info barang 300.000 yang sebenarnya bisa dilakukan sama uang Rp1.000 ini nih? Karena biasanya sih kalau saya uang Rp1.000 gini kan jumlahnya kecil ya teman-teman. Kadang suka lupa atau malah udah dijajanin gorengan atau dikasih tukang parkir gitu ya. Jadi uang seribuan ini jadi hilang mulu gitu di kantong atau di tas saya tuh, kadang suka hilang. Tetapi kalau saya pakai alat ini nih, si Ulanzi PT18 ini kan harganya 300.000. Ya pastinya akan saya jaga terus ya, karena 100.000 itu nilainya kan 300 kali lipat dibandingkan Rp1.000 ya teman-teman. Jadi pastinya akan saya jaga, jangan sampai hilang gitu ya, dirawat, bahkan mungkin dikasih tali kayak gini nih dari Peak Design gitu biar nggak hilang gitu ya, dicantolin, nanti saya coba praktekin gitu. Jadi kalau pakai seribuan kayaknya gampang hilang, tapi kalau punya yang harga 300 ribuan pastinya akan dijaga. Nah ini nyambung lagi sama ceritanya. Jadi kemarin tuh saya lagi di motor gitu ya, dengerin podcast, tapi jangan dicontoh ya teman-teman ya, karena saya juga dengerinnya pakai sebelah kuping aja sih sebenarnya, nggak full dua-duanya ketutup gitu, juga volumenya juga kecil, yang penting saya nggak ngantuk gitu ya. Nah saya dengerin podcast itu, ada podcastnya Bang Panji Pragiwaksono. Nah si Bang Panji ini kan dia belum eksklusif nih, dia punya podcast belum eksklusif di Spotify. Spotify ya tentunya pasti teman-teman tahu kan ya, itu perusahaan yang sedang berkembang sekali itu ya, mendistribusikan, menstreamingkan podcast-podcast gitu ya. Nah, atau juga lagu-lagu, jadi bukan cuma sekedar podcast saja. Nah, si Bang Panji ini ternyata menolak gitu ya ketika diajukan sejumlah angka sama Spotify. Kok bisa ya? Keren juga sih Bang Panji sih bisa menolak penawaran dari Spotify. Karena kalau alasannya sih nanti lengkapnya teman-teman bisa dengerin aja di podcastnya Bang Panji ya, Hiduplah Indonesia Maya. Nah itu kurang lebih kalau saya rangkum itu sih, karena menurut Bang Panji deal yang ditawarkan sama si Spotify itu kurang pas buat dia gitu ya. Jadi menurut dia angkanya masih sedikit, bisa dibilang sedikit atau kurang banyak, sama aja deh ya, atau ada deal-dealan atau agreement yang kurang pas gitu buat Bang Panji gitu. Kayak misalnya Bang Panji sudah tidak bisa lagi mempromosikan acara-acara yang akan diadakan sama Comika gitu ya. Jadi
selipan-selipan gitu di podcastnya, itu Bang Panji kemungkinan akan tidak diperbolehkan sama Spotify. Nah, Bang Panji memilih bekerja sama dengan Noise. Itu jadi kayak saya juga baru tahu sih Noise itu apa. Jadi dia itu kayak Spotify gitulah kurang lebih, tapi beda aja, beda perusahaan gitu ya. Jadi memilih Noise dan karena deal yang diberikan sama Noise itu angkanya lebih besar, dan juga Bang Panji juga tetap bisa menjalankan strategi-strategi strategi-strategi marketingnya si Comika di Noise itu. Jadi ya itulah, balik lagi ya, ketika teman-teman sudah punya power gitu ya, teman punya nilai lebih yang tadinya cuman 1.000 rupiah gitu tuh, kayak ini nih, kayak uang logam yang kalau hilang ya udahlah dikasih ke abang tukang parkir juga kadang dilempar lagi kalau cuma 1.000, karena sekarang 2.000 ya, dibanding teman-teman yang punya keahlian bernilai 300 kali lipat dari uang 1.000. Tentunya kan akan dijaga sama teman-teman, dan juga teman-teman akan punya nilai tukar atau bargaining power tuh yang lebih kuat buat menghadapi klien-klien teman-teman gitu. Buat di segala profesi ya gitu ya, teman-teman mau naik gaji gitu ke bos, kalau teman-teman skillnya cuman gitu-gitu aja juga ya agak susah ya. Kalau teman-teman skillnya cuman ya maaf cuman 1.000 gitu, dibanding ada orang lain yang skillnya 300.000, ya tentunya bos juga akan memilih yang 300.000 buat dinaikin gaji gitu ya. Jadi teman-teman harus selalu berusaha mencari apa sih yang bisa nambahin keahlian teman-teman gitu. Nah, kurang lebih itu tadi intermezzonya teman-teman. Oh iya, teman-teman coba pantengin terus ya, karena nanti saya akan share informasi giveaway, karena memang saya sudah ada niat buat setiap bulannya itu mau bagi-bagi barang dan juga sejumlah uang kepada teman-teman nih yang sudah nontonin YouTube saya nih. Tetapi balik lagi, jangan cuma nonton karena ada giveaway teman-teman, tapi juga tonton, coba aja. Kadang saya suka selipin pandangan-pandangan saya yang mudah-mudahan bisa nyantol di pikiran teman-teman, dan juga bisa memecut gitu ya teman-teman, supaya jadi lebih semangat lagi gitu ya, semangat berkarya dan juga semangat apapun itu, yang penting bergerak terus ke arah yang lebih baik. Oke, langsung aja ke ininya nih, ke review produknya nih, si Ulanzi PT18. Nah, ini dia barangnya kayak gini ya, jadi cuman gini aja bungkusnya tuh, kotaknya simple ya, tuh belakangnya begini. Nah, ini bukanya juga enak banget nih teman-teman, tinggal buka gini seret, udah kebuka. Nah, ini juga cuman kertas gini aja ya, sama kayak tadi, cuman kayak ketutupan plastik gitu, Ulanzi PT18. Nah, ini teman-teman juga bisa baca kalau mau baca. Oke, nah ini langsung kita ke barangnya teman-teman ya. Nah, ini nih bentuknya kayak gini teman-teman. Tuh ukurannya kecil ya, cuman segini nih, setelunjuk kali ya, tuh bener setelunjuk, cuma setelunjuk aja. Desainnya juga keren, ada aksen warna merah gitu ya, gini sampingnya begini. Ini sih mengingatkan saya sama pisaunya MacGyver ya. Teman-teman yang masih muda mungkin nggak tahu kali MacGyver ya, tapi kalau yang seumuran saya pasti tahu MacGyver tuh dia orang yang banyak akalnya gitu ya. Itu tuh. Nah, ini dia ada 6 mata gitu ya. Jadi teman-teman bisa milih. Gitu, ada 6 mata, nanti saya coba jelasin apaan aja gitu ya. Nih, tuh ada 6 mata, dan juga di belakangnya juga ada tempatnya 6 juga tuh. Jadi teman-teman bisa taruh cadangan, atau ketika teman-teman lagi copot bisa taruh di sini nih. Saya praktekin ya misalnya. Oh ya, saya coba kencengin dulu deh nih ya. Nah, ini kan tadi udah kenceng tuh sama si uang 1.000-an tuh ya. Saya coba kendorin lagi ya. Kalau pakai tangan ya pastinya sakit atau malah nggak bisa tuh, kalau pakai kuku ya patah. Nah, ini teman-teman bisa pakai yang flatnya nih teman-teman. Tuh bisa pakai ini teman-teman. Itu teman-teman buka sini. Tuh, udah. Tinggal sekali aja udah bisa kendor gitu. Bisa copot lagi teman-teman. Mantap. Jadi ini ada macam-macam ya, ada 6 fungsi. Jadi ini ada yang flat, ada yang 3/16 hex key, ada yang cross. Jadi itu buat kayak obeng gitu ya teman-teman, mungkin suatu saat butuh buat copot atau ngencengin sesuatu di alat-alat produksi teman-teman. Dan juga ada M2 hex key, ada M3 hex key, dan M4
5/32 hex key. Jadi ada 6 ya teman-teman, dan juga ada buat naro skrup ukuran M4, M5 dan juga 1/4 gitu. Jadi teman-teman bisa taruh nih. Kayak misalnya saya coba praktekin nih, saya copot nih ya. Ini saya copot dulu. Nih bisa dicopot teman-teman, dan teman-teman bisa taruh di storage-nya kayak gini nih. Taruh di sini, masukin ya. Nah, gitu. Jadi teman-teman nggak takut hilang ketika dicopot, bisa taruh di sini. Kencengin aja sampai bawah. Nah, kurang lebih gitu tuh teman-teman. Jadi bisa ngencengin, bisa jadi penyimpanan juga. Saya sih paling yang sering saya pakai mungkin nanti yang si flat ini nih. Flat ini buat ngencengin ini, barangnya di sini. Oh, ini saya ada banyak nih teman-teman. Nah, ini juga L-plate si Peak Design nih. Ini kan ada itunya tuh kayak L-plate ya teman-teman. Nah, ini juga kan ada nih. Teman-teman bisa pilih mau pakai yang flat, pasang di sini kencenginnya, atau biar lebih kencang lagi kan ini ada lubangnya nih. Tuh, ada lubang yang kecil itu teman-teman bisa pakai ininya juga nih, si hex key ini. Tuh pas ukurannya tuh teman-teman. Teman-teman bisa puter kayak gini. Gitu. Jadi banyak fungsinya, dan pastinya karena harganya lumayan ya 300.000, tentunya teman-teman akan lebih ngejaga barang ini dibandingkan dengan uang 1000-an yang selalu hilang entah kemana gitu. Nah, ini ada lubangnya teman-teman, jadi bisa cantolin tali atau apaan aja gitu ya. Saya coba ya. Nah, teman-teman bisa pasangin tali kayak gini buat gantungan, jadi bisa pegangnya tuh lebih yakin gak hilang gitu ya. Tuh bisa digantung gini jadinya teman-teman. Tuh, cakep ya, pas lagi warna Peak Design merah nih ya. Tuh, kurang lebih gitu teman-teman. Ulanzi. Nah, makin keren sih ya. Udah sih pastinya nggak bakal hilang nih, pasti dijaga banget nih gitu dibandingkan uang 1000-an tadi teman-teman. Nah, kurang lebih sih fungsinya itu aja, nggak banyak fungsinya, tetapi sangat diperlukan, karena kalau teman-teman sampai lupa nih buat pasang gimbal nih, nggak pakai alat ini atau nggak pakai 1000-an gitu ya, teman-teman bisa bahaya gimbalnya, kameranya, karena nggak kenceng gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah pasang, dikencenginnya cuma pakai tangan, cuman gini aja dikencengin, seret, itu kan dia masih bisa goyang-goyang teman-teman, tuh masih loose gitu ya, masih bisa goyang-goyang. Itu bahaya banget buat gimbal, jadi gimbalnya bakal kehilangan seimbangan, lalu jadi berat, atau malah bisa-bisa jadi ini nyelos gitu, jadi copot kamera teman-teman, bisa rusak deh gitu. Jadi penting banget teman-teman ya, kalau misalnya belum ada budgetnya buat beli alat ini ya bisa pakai uang 1000-an aja dulu, nggak masalah gitu ya, masih bisa fungsi juga. Tetapi kalau memang teman-teman lagi-lagi mau beli suatu barang yang emang pengen dijaga terus, nggak takut hilang gitu ya, dan dilihatnya juga kan lebih keren ya sama klien ya. Kalau teman-teman bawa alat ini juga, wih apaan tuh mas, pasti bakal ditanyain gitu ya. Ini bakal lebih keren banget. Oke deh teman-teman. Oh iya, saya kelupaan. Jadi mau kasih info giveaway-nya. Jadi saya mau bagi-bagi ini nih teman-teman. Ada strap. Nah, dari artisan-artis gitu ya. Nih, saya mau bagiin. Ini strap sih bukan baru ya. Strap sudah pernah dipakai, tetapi nggak sering karena saya kurang cocok gitu ya strapnya, karena warnanya sih bagus merah, tetapi saya lebih suka sistemnya si Peak Design ini yang tinggal copot, jadi saya nggak pakai. Nah, ini saya mau bagiin ke teman-teman, dan juga uang sejumlah Rp150.000 buat teman-teman. Jadi buat 2 orang itu nanti akan pilih salah satu, hadiahnya saya pilih gitu ya. Jadi teman-teman ya lagi-lagi cuman cukup komen aja di YouTube saya, dan juga nanti harus follow beberapa Instagram saya gitu ya. Komen aja kira-kira nanti di tahun 2022 apa sih goal teman-teman atau target teman-teman, dan kira-kira teman-teman bakal ngelakuin apa nih buat achieve target tersebut gitu. Karena kalau saya sih goalnya ya pastinya YouTube saya sudah makin banyak yang nonton gitu ya, klien weddingan juga saya semakin banyak, dan juga saya bisa dapetin klien-klien yang keluar negeri gitu. Saya sih pengennya itu sampai keluar-keluar gitu teman-teman.
Oke, kalau gitu mari kita sama-sama berusaha memperbaiki diri supaya yang tadinya nilai kita cuman Rp1.000 nih teman-teman ya. Tuh cuman Rp1.000 bisa menjadi seperti barang ini yang harganya Rp300.000an gitu. Orang tahu tepatnya berapa nanti teman-teman bisa lihat atau saya nanti cantumin ya. Oke deh teman-teman, saya Faisal Salatif. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Ciao teman-teman.